Oke guys, halo, selamat siang semuanya. Masih ada semangat kah hari ini? Sudah minum kopi, sudah minum teh, sudah melek matanya? Sudah? Oke, oke jadi kali ini aku ya yang jadi moderator, nama aku Bianca. Dan hari ini menurutku kita kedatangan topik yang menurutku buat cewek-cewek itu menarik banget. Karena aku jujur, aku juga menarik, aku tertarik banget gitu ya. Dan ini kita kedatangan teman kita yang namanya Afrin dan akan mengajarkan kita dan sharing-sharing seputar tentang crochet yang lucu-lucu. Aku yakin ini lucu-lucu ya. Lucu-lucu, lucu-lucu. Oke. Afrin, apakah boleh memperkenalkan diri? Afrin, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Afrin, umur saya 11 tahun, tahun ini 12. Saya tinggal di Banjarmasin. Oke. Selamat selamat kenal, Afrin. Apakah sudah siap untuk sharing? Sudah, Halo? Sudah, oke, silakan. Oh izin iya, share screen. em, aku lupa foto bareng, maaf ya, maafin aku ya. Kita foto bareng dulu ya. Oke, yang bisa on cam, mari kita on cam. Yang mau ikut, yang mau di tag, yang mau jadi viral, ayo kita on Viral cam dan gak? foto bareng dulu. Ayo, let's go, let's go. Ya yuk. Ayo, udah kah? Yuk, 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 viral yuk. Rania, Sonia, Kangga, Selo, Laras, Michelle. Idris, Kinai. Kalau udah, aku foto ya. Oke, mau dulu. Oke, tiga, dua, sip. Oke, silakan, Afrin, untuk melanjutkan. Oke, Terima kasih. silakan. Afrin. Saya izin share screen. Afrin masih dingin. Afrin, halo, masih dingin. Oh ya, maaf. Crochet by Afrin Amatul Islam. Awal mula aku tertarik dengan crochet. Awalnya aku melihat video crochet sampai akhirnya aku sangat tertarik dalam crochet dan ingin mencobanya. Bagaimana cara mengucapkan crochet? Crochet dibaca crochet, bukan dibaca kroket. Awal mula aku tertarik dengan, eh, apakah knitting sama dengan crochet? Tentu saja tidak. Teknik rajutan dalam knitting menghasilkan rajutan yang lebih padat dan rapi. Sedangkan dalam crocheting, rajutan cenderung lebih longgar dan memiliki tekstur yang lebih bervariasi. Bagaimana aku mulai crochet? Aku mengikuti kelas crochet. Yang pertama kali aku pelajari tentang crochet. Pertama, aku diajarin slip knot, dan kedua chain, tinggal single crochet atau biasa disingkatkan jadi SC, double crochet atau biasa disingkatkan DC. Jenis-jenis stitches crochet. Pertama ada chain. Chain ini untuk pertamanya single crochet, half double crochet, dan triple crochet. Macam-macam peralatan crochet. Pertama ada hakpen, kedua ada benang, dan benang ini bervariasi. Ada yang khusus buat boneka dan ada khusus buat baju. Stitch marker biasa digunakan untuk membuat boneka.
Dan ada needle. Needle biasa digunakan untuk mensambungkan project-project crochet. Pengalamanku pertama kali belajar crochet. Seru, menyenangkan, dan susah. Apakah aku merekomendasikan crochet? Ya, jika Anda orang yang sabar, saya merekomendasikan crochet untuk mengisi waktu luang. Thank you. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Afri. Kalau aku boleh mau bertanya dulu sebelum satu, sebelum Silahkan. yang lain. Aku mau tanya aku tuh penasaran. Em, Kayak alat-alatnya dan bahan-bahan untuk membuat crochet itu biasanya kamu beli di mana? Kebanyakan saya beli online. Ya, biasanya Oke, aku beli terima online. kasih. Iya. Yang lain apa ada yang mau bertanya? Itu ada pertanyaan dari Kak Kunti. Oh ya, sebentar. Bedanya dengan knitting apa ya, Prin? Oh, Tadi Kak tadi Kunti. sudah Yang nit, dijelaskan. ya, yang meeting sudah terjawab, malah yang dua yang atas Bianca yang belum. Knitting juga memakai seperti kayak dua Halo. kayu atau dua tongkat, kalau sedangkan crochet hanya menggunakan satu. Afrin, ini ada pertanyaan dari Kak Kunti. Bedanya dengan knitting apa ya, Afrin? Knitting, dia apa ya? Seperti kalau mau bikin bulatan, dia biasanya memakai banyak tongkat atau hak gitu. Sedangkan kalau crochet hanya membutuhkan satu. Ya, gitu sih. Oh, berarti yang aku langsung aja ya, Bianca nggak apa-apa nggak? Kurang jelas. Kalau itu gimana? Nggak jelas ya? Suaranya agak sedikit. Oh, aku eh chat aja ya. iya, silakan. Oke, sambil nunggu chat mungkin tuh Ken mau tanya katanya. Oh Monggo. iya. Eh, Afrin, kamu kan bikin banyak, pasti udah bikin banyak ya hasil-hasil crochet. Itu kalau sudah udah jadi itu cuma dipajang aja atau kamu kayak mungkin jual atau gimana? Misalkan. Aku pernah menjual crochet dan kebanyakannya aku hanya pajang saja. Oh, kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Satu dari Ica. Kamu tertarik melakukan crochet dari mana? Kamu udah bikin apa dengan crochet? Aku tertarik dengan crochet karena menurut aku eh, apa ya, interesting. Karena ya pakai benang dan aku nggak pernah em, mengerjakan suatu project dengan benang. Kalau yang apa saja aku bikin, banyak. Aku pernah membuat boneka, gantungan kunci, sarung tangan, tas, dan tas botol. Sarung botol. Wah, keren ya. Iya. Apalagi. eh aku juga lupa masukin fotonya sih. Jadi ya itu deh. Apakah ada yang mau Oke, bertanya lagi? dari Kak Sandra. Adakah fans club untuk penggemar crochet? Terang jelas ya, aku ulang ya. Ini pertanyaan dari Kak Sandra. Hmm? Dengar nggak suaraku? Kedengaran kau? Dengar, oke. Um, aku ulang ya. Adakah fans club untuk penggemar crochet? Em, Kalau di tempat aku sepertinya belum ada. Di sekitarku sepertinya belum ada. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Kainan Aska.
Biasanya kamu pakai benang apa? Biasanya, biasanya aku menggunakan blush yarn untuk membuat boneka dan untuk membuat seperti tas aku menggunakan katun. Oke. Eh, ada yang resen, Abi mau tanya apa? Mau kan? Tanyakan. Aku mau tanya dong, Afrin, kamu mulai crochetingnya sejak kapan? Terus eh, gimana cara kamu supaya bisa apa ya sabar gitu kan? Kadang-kadang kita lagi misalnya jahit gitu, terus habis itu, waduh salah, misal salah posisi. Nah gitu. Cara kamu supaya sabar gimana, Afrin? Aku mulai crocheting mungkin di tahun 2023, jadi setahun yang lalu, bulan April mungkin. Dan aku bisa sabar, terkadang aku sabar dan terkadang aku harus istirahat dulu, capek gitu. Jadi nggak benar-benar crochet mulu, kadang ada yang berbulan-bulan, kadang ada yang sehari udah selesai. Ah gitu. Jadi kayak ngikutin moodnya ya berarti kalau lagi ah, ah. Iya, tergantung mood. Gitu. Oke. Terus kamu maaf tadi kayaknya aku kurang perhatiin, tapi kamu udah bikin apa aja, Afrin? Aku pernah bikin boneka, gantungan kunci, sarung tangan, baju, baju belum deh, maaf. Em, Ah gitu. Tas dan lain-lain. Ah ya ya ya. Boleh nggak misalnya ditunjukin satu kalau misalnya ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada, boleh saya mengambilkannya dulu? Ya boleh santai Afrin. Wah ternyata crochet, kro, kro, gimana Kak Kunti? Crochet, kroket, Crochet. iya kan? Crochet. Ngomongnya Crochet, kayak gitu crochet. kan? Salah ya aku ngomongnya. Bukan kroket ya, bukan kroket ya. Bukan. Bukan itu makanan. Kroket, Kamu tuh kroket lapar tuh kayaknya ya. makanan. Aduh, ketahuan lagi. Gitu. Oke. Oke, ini tas yang saya maksud. Wih, Wow, gede wah juga ya. keren, keren. Aku nggak Dan ngira loh ini bisa dibikin kayak gitu. mungkin menghabiskan 4 hari atau 5 hari baru 4 hari selesai. aja. Dan aku juga pernah bikin ini bonekanya. Ini Lucu. memakai blush yarn atau benang yang khusus buat boneka. Iya, iya, Dan iya. ini mungkin memakan beberapa jam, mungkin seperti 4 jam atau 5 jam. Mhm. Dan aku juga pernah membuat ini, boneka. Wah, ya. Dan ini memakan mungkin 2 hari atau 3. Dan terakhirnya aku juga pernah bikin ini. Ini seperti Wih, boneka, mungkin menghabiskan 4 jam dan gantungan kuncinya aku sudah habis karena dijual. Jadi wah belum, bagus. iya belum dibikin lagi. Hmm, keren-keren Afrin. Itu kamu dapat apa namanya inspirasi bikinnya? Maksudnya aku tuh apa ya? Kamu lihat film apa terus pingin bikin bonekanya atau idenya muncul aja? Aku lagi nonton dan tiba-tiba ada video crochet. Waktu itunya aku bertanya apa itu crochet. Ketika aku nonton, ternyata menurut aku menarik. Jadi umi aku carikan kelas crochet dan ketemu dan akhirnya aku belajar crochet. Itu, oke. Itu aku mau tanya lagi satu lagi ya. Kan itu Oke. bonekanya mirip kayak karakter film. Nah, ada nggak misalnya karakter film yang kamu tuh suka banget terus kamu bikin jadi crochetnya gitu? Kalau karakter film punya, kalau mau crochet, em, terkadang mau tapi takutnya nggak punya warnanya, warna benangnya atau benangnya habis. Gitu. Oke, sorry, Iya. aku tanya lagi. Kalau warnanya itu eh,
nggak bisa milih custom ya, Afrin? Aku kan nggak tahu dunia crochet. Itu tuh milihnya gimana sih warnanya dijual gitu di toko? Ya, terkadang ada di toko online, bisa dicari dengan kalau aku nggak ketemu, ya mungkin aku menunggu beberapa hari lagi sampainya ketemu. Ah, gitu. Oke, sip. Terima kasih Afrin sudah menjawab pertanyaan aku. Sama-sama. Oke. Jadi kan Kak Ken katanya mau nanya ya. Silahkan Oh, nanti Ken. aja dulu. Ini masih ada banyak yang di chat. Oh ya, oke, Silahkan dia Kak silakan. Kak. Oke, next ya. Sebentar. Banyak yang nanya ya. Oke, um, next. Fotonya udah. Terus Kak Ainan Aska nanya apa kalau bikin boneka biasanya pakai benang apa? Biasanya kalau buat boneka, aku memakai benang plush yarn. Alias plush itu seperti boneka, jadi memang khusus buat boneka. Oh, kok segitu ya? Iya, Oke. Terus dari Kak Kunti juga ada kalau orangnya bersabar, kalau orangnya kurang sabar, tapi mau kurang, maaf ya. Kalau orangnya seorang sabar, tapi mau belajar bersabar, apakah bisa belajar crochet? bisa, bisa karena em, bisa sih kalau tekun dan benar-benar pengen belajar, bisa. Oke. Terus dari Canon SK juga, kalau kamu beli plush yarn itu di mana? Soalnya aku susah nyari. Biasanya kalau blush yarn, aku belinya di toko online namanya Shopee. Di situ mungkin banyak, tinggal dicari-cari aja. Tapi ya emang susah sih. Oke. Kalau dari Canon Lono, terus kalau project crochet yang paling lama itu berapa dan eh, berapa lama? Project crochet yang paling lama. Em, Kemungkinan boneka ini yang paling lama, yaitu mungkin lima hari. Oke. Terus dari Ica, kalau mau belajar crochet, mulainya dari mana dan bikin apa ya? Kalau mulai crochet, bisa belajar online atau dari YouTube, video YouTube. Kalau aku pertama kali belajar crochet, aku mau bikin benang dari chain, single crochet, dan double crochet. Oke, kalau gitu apakah ada tips buat pemula? Tips buat pemula, kalau mau menarik benangnya, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar juga, karena ntar mengaruh projectnya kalau sudah selesai. Oke, lanjut ya. Terus ini dari Kak kok bisa sih sabar bikin boneka? Ya, biasanya aku sambil nonton atau sambil mendengarkan sesuatu sambil crochet, jadi ngerasa fun gitu. Jadi kamu tuh kalau sambil nonton tuh berarti kamu sambil lihat terus kamu sambil mengerjakan sesuatu gitu ya? Iya begitu. Oh, seru dong berarti. Aku bisa coba ini kayaknya habis ini. Boleh Oke, dicoba. ada yang mau bertanya lagi? Oke, Ken, silakan. Afrin mau nanya dong, itu kan boneka ya. Itu ada stuffingnya nggak sih kan kalau misalnya apa boneka kan kayak ada kapasnya di dalamnya. Tapi kalau kayak dari stasiun itu perlu pakai isian lagi nggak sih? Oh, tentu saja perlu. Karena boneka disebut boneka karena ada stuffing di dalamnya.
Hmm. Jadi ya aku punya banyak stuffing jadi bisa membuat semua boneka ini. Terus belajar pattern crochetnya itu online berarti ya dari video-video. Kalau aku belajar menulis pattern dan membaca pattern itu diajarkan oleh guru crochet aku. Jadi sampai ngerti dan aku sekarang bisa crochet. Oh, ada gurunya ya? Dulu ada gurunya. Oke, makasih. Oh, aku mau tanya lagi ya, Afrin. Sorry, aku penasaran banget soalnya. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau bikin pattern tuh gimana sih? Aku nggak tahu maksudnya tuh kayak apa sih bikin pattern? Kalau membuat pattern aku belum bisa, tapi kalau menulis pattern aku bisa. Seperti boneka itu setiap ini apakah terlihat ada seperti garis-garisnya? Kelihatan. Ya. Ya, itu dinamakan row. Setiap row itu ditulis, jadi seperti em, satu single crochet, satu increase. Kalau mau membuat boneka ada yang namanya increase dan decrease. Increase itu untuk membesarkan, decrease itu untuk mengecilkan. Ya. Oh gitu. Terus bikinnya tuh berarti benangnya tuh dimasukin ke yang apa sih yang ada buletannya, habis itu naik turun gitu nggak sih, Afrin? Cara Ya, bikinnya. ya, jadi pertama bikin untuk membuat boneka ada yang namanya magic ring. Itu untuk memasukkan stitchnya ke dalam situ. Jadi ya seperti itu Hmm, gitu. mirip-mirip. Oke, oke, terima kasih. Oke, silakan Nadira mau ya. Oke. Hai Afrin, aku mau nanya dong jenis-jenis benang crochet itu apa aja sih? Ada nggak yang apa rekomendasi benang yang cocok untuk bikin banyak bentuk? Itu jenis benang apa? Kalau untuk pemula, aku rekomendasikan benang polycherry. Dia itu benangnya nggak mudah, apa ya, seperti em, lebih gampang untuk mengambilnya. Dan kalau jenis-jenis benang ada banyak di situ. Di luar aku belum kenal semuanya sih. Yang aku kenal cuman Plusher, polycherry, benang katun, dan ya segitu doang. Oke, thank you. Oh ya, sama apa bentuk apa sih kayak kita buat pemula itu cocoknya dimulai dari bikin apa sih? Bisa membuat lembaran mungkin dari single crochet atau double crochet dan setelah membuat lembaran mungkin bisa disambungkan dan bisa membuat pouch dan Ah, ya thank you, Afrin. sama-sama. Oke, kita lanjut ya dari komen dari Abi lagi. Ini Afrin, arti proses sendiri itu apa ya? Kalau arti crochet em, itu juga aku kurang tahu tapi yang aku tahu hanya dia menggunakan benang untuk membuat suatu project seperti boneka, baju dan lain-lain. Oke. Terus tadi Kak Kunti, kok bisa ya sambil nonton? Apa nggak salah hitungan? Eh, kalau sambil nonton, biasanya aku menyelesaikan satu row dulu, nonton beberapa detik, dan melanjutkannya dan begitu sampai tontonanku habis. Atau aku hanya mendengarkannya saja. Oh iya, iya, iya. Paham, paham. Oke. Terus apakah Afrin sudah bisa belajar bikin pattern? Belajar bikin pattern, aku em, belum bisa bikin boneka sendiri atau pattern sendiri. Aku harus melihat
YouTuber lain dan mengambil patternnya dari situ. Dari Kenan Aska, biasanya cari patternnya tuh di mana? Bisa dari Instagram, di situ juga banyak, dari Pinterest atau dari YouTube. Oke, kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, aku mau tanya lagi. Tadi kan kamu bilang, Afrin, katanya gantungan kuncinya dijual. Itu ada akun Instagramnya atau tokonya nggak? Aku mau lihat dong. Kalau Instagram aku belum punya karena belum cukup umur. Aku menjual itu karena waktu itu ada tugas sekolah, disuruh menjual dan aku menjual hasil-hasil crochetku seperti gantungan kunci tadi. Oh alah, ya. Oke, sip. Terima kasih. Terus tadi aku mau tanya apa lagi ya? Bentar. Aku boleh Hmm. nanya. Oh ya, Afrin, kamu kalau hanya jualan gantungan kunci itu biasanya dijual dengan harga berapa sih? Penasaran. Biasanya aku menjual gantungan kunci itu 20 ribuan. Ya, karena aku harus menghitung harga benangnya dan waktu kerjanya dan Oh, iya. lain-lain. Kalau harga yarn gitu berapaan ya? Kalau itu belinya sih per berapa meter atau gimana? Kalau benang aku kurang tahu sih harga dan ukurannya. Tapi sepertinya mereka menggunakan kayak beratnya mungkin atau panjangnya untuk membuat project crochet biar cukup. Terkadang kalau nggak cukup benangnya bisa di ditunggu sampai sudah restock baru dibeli lagi. Terima kasih, Afrin. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan dari Ica. Kalau mau belajar crochet, mulainya dari bikin apa ya? Tadi udah kan? iya Tadi, tadi udah. tadi udah bilang kan? Oh, udah. Oke, gak apa-apa. Terus selanjutnya nanya, bisa kalian Afin eh, di mana ya? Apa maaf kurang jelas. Lihat karya-karyanya Arvin, itu lihatnya gimana ya? Em, Maksudnya kayak mungkin Afrin punya apa Pinterest atau mungkin apa YouTube channel mungkin? Kalau ada. Ke Instagram. Tempat kita bisa ngeliat karya-karyanya apa? Karya-karyanya Afrin. Itu di mana? Kalau sosial media aku belum punya semuanya. Mungkin kalau aku udah besar aku bisa mengupload semua em, crochet-crochetku, tapi di waktu ini sementara aku belum punya. Oke, sip Afrin, terima kasih. Afin, aku boleh tanya nggak? Boleh. Dari semua karya yang kamu bikin, kamu tuh paling suka yang mana? Kalau paling suka aku paling suka bikin boneka. Karena menurut aku lebih gampang dan aku bisa memberinya, memberi boneka itu ke siapa gitu. Kalau Afrin pernah nggak ada karya-karya yang gagal atau Kalau karya gagal, aku banyak. Kebanyakannya sih aku belum melanjutkannya. Kalau gagal, aku waktu awal-awalnya saja. Jadi kalau sekarang aku melihat ada yang gagal atau ada yang salah, aku mengulangi row itu lagi dan lebih teliti untuk menghitungnya. Oke, makasih. Oke, terima kasih, Afin. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau belum ada, aku masih mau nanya lagi. Itu kan ada single crochet, double crochet itu tuh berarti lebih ke cara jahitnya ya. Maaf, aku tadi juga
kurang apa perhatian sama yang ini. Maksudnya gimana itu, Afrin? Single crochet ini pertama bikin chainnya dulu, setelah itu mengambil benangnya dan apa ya, lebih gampangnya kalau ada video sih, karena lebih Boleh? bisa. Aku belum punya videonya Oh, sementara, oke. jadi iya. Tapi bedanya single crochet hanya langsung masuk masuk ke stitchnya, ambil benang dan tarik. Kalau double crochet harus mengambil benangnya dulu, masuk dan mengambil benangnya lagi. Ketika dikeluarkan harusnya ada dua loop atau dua loop di sini dan tinggal dimasukkan dia. Jadi namanya double crochet karena ada dua loopnya. Oh ya berarti lebih beli ya kalau double karena 2 kali. Oke, oke. Siap. Iya. Terima kasih. Oke, Ami silakan. Oke. Hai Afrin, jadi aku menanyakan ada beberapa teknik atau cara memegang crochet hooknya. Nah, cara-caranya itu kamu kan setiap orang kan beda. Nah, kalau kamu tuh pegangnya gimana dan kenapa kok nyaman di teknik pegang hooknya yang itu? Ngerti nggak? Ngerti kok, ngerti, ngerti. Ah, ya itu. Jadi cara aku memegang hakpennya, aku nggak punya hakpen sama aku, tapi aku punya pulpen, aku Aha. demonstrasi aja. Aku lebih nyaman pakainya seperti ini, tapi beberapa orang memakainya seperti ini. Aku udah pernah nyoba kayak gini, tapi aku nggak nyaman, jadi aku lebih nyamannya kayak ini karena aku bisa menggenggamnya dan aku bisa tariknya lebih nyaman. Oh, aku yang tipe kedua. Yang seperti pulpen. Ah, oh satu ya yang kayak lagi apa ya? Yang mengarah ke bawah telapak tangannya. Oh, kalau ini seperti ini. Oh, oh, oh. Ya, kalau aku bilangnya ini seperti memegang pisau karena memotong-motong pisau seperti ini, jadi aku bilangnya ini seperti pisau. Oh, oke oke. Tapi kan kalau belajar pegang hooknya itu kadang ada yang sakit, kadang ada yang kesel. Nah, itu kalau apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa Apa sih? namanya? Lupa Susah, susah. kamunya. Jadi kalau pegang itu kan pasti pegel. Nah, kalau kamu pegelnya tuh di bagian mana sih? Kan kalau aku itu di bagian telunjuk dan pergelangan. Nah, biasanya itu karena apa kalau pegel? Apakah salah atau emang aku lemah? Guys. Eh, Kalau aku pegel biasanya di pergelangan karena Mhm. yang gerak itu pergelangannya, dari tidak selalu bergerak. Hmm, Jadi ya yes. aku pegangnya di situ. Oke. Berapa lama sih sebelum Afrin pegel? Kalau aku berjam-jam non-stop crochet seperti 2 jam gak berhenti crochet, itu tuh tangannya terasa pegal. Ah, aku 2 atau 3 row double udah pegel sih. Kamu keren, Afrin. Thank you. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari Ica. Kalau nggak ada hook buat crochet, apa bisa pakai apa ya? Em, Setauku sih cuma bisa pakai hook doang karena dia seperti bisa mengambil. Jadi kalau memakai yang lain atau memakai pensil itu namanya knitting, bukan crochet. Ada Kecuali ada penggantinya nggak atau ada something similar to hook? pulpen mungkin bisa dibikin sendiri, mungkin bisa punya kayu dan dipotong seperti ini. Itu mungkin lebih nggak perlu beli, cuma butuh kayu doang dan tinggal ini. Tapi aku em, pernahnya beli doang karena aku nggak bisa bikin kayak gini. Ya, aja gitu lah. Oke, makasih. Oke. Oke.
Sorry Afrin, aku mau tanya lagi. Tapi ini kalau kamu nggak keberatan ya, boleh tolong tunjukin perlengkapan kamu nggak? Kalau ada di dekat kamu, kalau nggak ada nggak apa-apa. Perlengkapan, ya ada di belakang aku. Izinkan aku ngambilnya dulu. Ya, santai, silakan. Iya dong, Abi OTW bikin crochet. Kayaknya seru deh. Bikin Untuk boneka lucu Kalau gitu aku kan. seru Ya, cuman gitu, nggak gitu. lama. Lama ya, aku bikinnya lama Caca, 5 hari. Cak, Ya, kamu mau bikinin aku nggak? Mau nggak? aku dulu bikin, aku dulu frustasi banget masalahnya. Kamu mau Oke, tapi frustrasi demi ya aku frustasi nggak, ya. Cak? Demi kamu boleh, sayangku. Oke, siap guys. Ya, Ken mau nggak? Apa bikin crochet? Ah, Um, Gak tau ya, aku gak punya alatnya sih. boleh lah, belilah. boleh lah. Hah? Iya, 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 boleh deh. Apa? Kayaknya Nadira seru deh juga. sambil ngobrol. Mau. Crochet sama ngegibah. Oh ya, rencana pengen bikin crochet tapi kayak bingung gitu benangnya beli yang mana. Itu tuh, Cak, tolong bacain Kak Kunti di chat. Nih, Oke, oke. Oke, Gua mau aku bikin punya perlengkapannya di sini. Ini hak pen, ini hak pen aku. Aku punya berbagai macam ukurannya. Dan ini namanya stitch marker atau kalau tidak punya stitch marker bisa juga pakai paper clip seperti ini Ah, ya. Oh gitu. untuk menandai. Dan aku juga punya needle ini untuk menyambungkannya. Oh, needle sama hook tuh beda ya, Afrin? Needle sama hook beda. Hook itu Oh, untuk ini hook dan ini needle. Needle itu seperti jarum, hook itu seperti hook untuk ya, ya, menyambung. ya. Gitu, oke. Kalau kayak benangnya, Frin punya nggak di dekat? Banyak di Pingin dekat lihat dong. aku. Oke, sebentar. Mm-mm. Oh, bi- mirip kayak jahit ya berarti. Ya, bolehlah. Kayaknya seru super deh. simple. Ya, bikin boneka. Boneka lucu-lucu ya. Stuffingnya pakai apa sih? Pakai kapas atau gimana ya? Boneka Iya, lucu. stuffingnya pakai kapas, guys. Oh, pakai kapas? Pun nanya. Oh, bikin doyong crochet version. Apakah terbentuk? Aduh, oke. Oke, ini benangnya. Kalau Hmm? ini namanya benang polycherry. Ini yang aku pakai sebagai pemula. Ah, ya. Nih, dia benangnya seperti tipis dan mudah diambil. Kalau ini namanya katun. Dia dia lebih susah mengambilnya karena dia bisa melar seperti ini, bisa Oh, rusak ya. lah ya. Mm-mm. Dan ini benang plesiernya dia lembut dan enak kalau dipakai. Tapi terkadang juga ketika aku beli plesier, dia plusnya suka copot-copot, jadi agak susah untuk memakainya. Ah, gitu. Ya. Ya, Kalau begitu. kalau flanel pernah nggak, Afrin? Kayaknya bisa dipakai crochet kan? Flanel, aku belum pernah dengar yang itu. Oh, oke. Siap. Oke deh. Thank you. Oke. Oke, thank you. Kalau Plashan, hooknya itu pakai hook nomor berapa?
Oh iya, aku lupa bilang kalau benang dan hook itu harus sama ukurannya. Seperti eh, ini passion aku ukurannya em, 5 apa ya, kalau orang-orang biasanya hakpennya pakai milimeter sih. Aku nggak punya milimeter, aku adanya seperti aduh nggak kelihatan. 6/0 gitu. 6/0. Kalau ini ukurannya juga 6/0 atau sepertinya kalau dibilangin itu mungkin 3 milimeter. Jadi hakpennya sama benangnya harus sama ukurannya biar bisa dipakai. Karena nggak mungkin benangnya lebih besar daripada hakpennya, kalau begitu susah diambil. Oke, itu kan resign ya katanya. Oh iya, Afrin kalau misalnya bikin, tadi kan boneka kan ada isiannya ya. Isiannya tuh pakai apa? Kan ada dakron, ada kapas. Pakainya apa? Atau malah isian bantal, nggak tahu. Isinya apa? Kalau isian boneka, aku pakainya kebanyakan dakron. Tapi kalau misalnya nggak punya dakron dan punyanya benang yang sudah dipotong-potong, itu juga bisa dipakai. Ya, sementara aku lagi mengumpulin eh, potong-potongan benang biar nanti bisa dikumpulin dan bisa dipakai stuffing juga. Si Sama-sama. Wah, itu menurutku ide bagus banget ya, ngisi boneka pakai benang. Soalnya biasanya ada sisa-sisa benang yang nggak kepake dan malah kebuang, jadinya rada sayang gitu ya. Kan kalau diubah lagi menjadi isiannya boneka, itu menurutku ide yang bagus banget. Iya. Oke, kita lanjut ya. Aku cari ya. Perlengkapan yang seperti peniti gendut itu bagaimana pemakaiannya ya, Prin? Kalau seperti stitch marker, waduh aku harus ambil project yang belum selesai dulu nih. Aku ambil dulu ya, izin. Gimana teman-teman jadi mau crochet? Gimana gimana? Mau, Mau, aku juga mau. Mau. tapi harus kumpul uang buat bikin. Harus sabar Em, banget tuh. ini salah satu project yang untuk kayak ntar aku sambungkan, ini mungkin telinga atau apa gitu. Untuk pemakaiannya, aku biasanya menaruh dia ketika mau memulai row baru, aku em, single crochet satu dan aku menaruhnya di sini biar aku tahu hitungannya di mana dan aku nggak stuck dan bingung ini row keberapa. Jadi seperti yang bisa dilihat ini mungkin row 4 dan aku taruh stitch marknya di sini biar aku bisa hitung ada berapa loop di sini biar hasilnya maksimal. Ya, masih di mute ya, Kak. Maaf ya, oke. Kita lanjut. Oh, oke. Ya, yang mau tanya Pakai lagi enggak? peniti bisa nggak? Apa Ada mau nggak ada pakai peniti bisa nggak? pakai peniti bisa atau pakai benang juga bisa. Nggak perlu pakai ini juga sih, bisa pakai peniti atau bisa pakai paper clip yang bisa menandai lah pokoknya. Oke. Oke, untuk ukuran hakpen untuk pemula, sebaiknya pakai apa ya, Vin? Tadi tadi bukannya udah.
Oh, udah ya? Belum sih sepertinya. Belum. Belum. Kalau ukuran hakpen yang untuk pemula bisa apa aja sih? Kalau aku sebagai pemula, aku memakai ukuran 3 mm atau 5/6. Oke. Em, itu lagi ya pertanyaannya habis kita closing. Yang enak itu pakai yang pakai kayu atau yang besi ya, atau yang ada plastiknya gitu. Apa mohon maaf? Tadi lebih nyaman atau lebih enak pakai kayu atau yang besi atau mungkin yang ada kayak plastiknya gitu. Kalau aku baru em, baru pertama kali pakai yang seperti besi, tapi tergantung kalian nyamannya pakai apa, yang kayu atau yang ada handle-nya. Aku pakai yang besi. Gitu. Oke. Sudah cukup ya, teman-teman. Sudah jam 2:56. Kita closing. Terima kasih, Afrin, sudah mau membagikan hal tentang passion ini. Ini bermanfaat sekali ya. Dan soon, Kak Kunti, kita bikin SC itu nggak nih? Crochet nggak nih? Ayo, boleh dong. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Gue juga. Oke. Terima kasih semua Kak Kunti, Kak Sandra, dan untuk Afrin. Apakah ada kesan dan pesan? Dari aku sih tidak ada. Ya, terima kasih. Oke. Kunti Eh, Bianca izin. Halo Bianca. ya, ya. Izin mau tanya Afrin. Afrin bersediakah ngajarin kita bersama Aska dan juga Ami? Kayaknya yang berminat banyak ini. Kalau mengajarinya boleh sih, tapi Hore! untuk aku lebih merekomendasikan ajarinnya offline biar bisa dilihat dan bisa dipegang. Tapi boleh-boleh aja. Iya, masalahnya kalau offline harus ke Banjarmasin kita teman-teman. Iya, iya. Ya nanti ini deh, paling nanti dicolek-colek sama teman-teman Teens ya. Kayaknya banyak banget yang tertarik. Terima kasih ya Afrin untuk Iya, apa terima kasih. inspirasinya, karena bikin kita bersemangat nih untuk crafting crochet. Crochet, ya. Thank you. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih semua. Dan siapa yang udah nggak sabar buat menti? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, teman-teman. Tunggu-tunggu banget. Kasih. Oh, kita Sedikit. menti. Oke. Silahkan, guys. Aku Silakan guys, diisi Afrin apa kalau mau nulis aja. di sini juga boleh. Ini jadi di sini kita ngasih kayak apa namanya pesan yang pendapat atau berkesan. perasaan yang didapat dari sini. Oke. Betul sekali. Wow, langsung banyak yang ingin beli alatnya ya. Ekonomi apa penjual peralatan apa peralatan crochet langsung naik. Aduh, makasih banyak Afrin buat hari ini. Ayo, ini kita lihat ya. Maaf bos, saya telat tadi. Iya itu Ami, halo nggak apa-apa. Bikin crochet pakai mie kayaknya mie-nya bosok duluan. Oke. Shock lihat harga plushan. Emang harga plushan berapa deh? 20-30-an nggak sih? Berapa Afrin harga 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 itunya benangnya? Sure. Benang crochet aku juga lupa karena udah lama sekali aku nggak beli benang. Ah, oke. Hah, segini? Wow, bisa dimulai dari 100.000 ya guys ya. Wow, gitu. Seru hari ini. Pengen bikin boneka lucu-lucu. Let's go bikin crochet begini.
Ada lagi 9 dari 24 orang nih. Bisa pakai milk cotton 9 ribuan. Shock lihat harga flash yarn. Wow, oke. Berarti lumayan lumayan mahal ya. Crochet dari ini enak tuh makannya campur coklat. Aduh, ini jadinya agak-agak melenceng ya. Udah banget sharing hari ini. On the way itu beli peralatan buat crochet. Beliin dong alat-alat crochet ini. Kalian minta duit ya kalau sama lewat nanti ya. Minta Boleh, duit. Kak. Boleh kasih nanti kirim banknya. Iya, ya, boleh, boleh ditaruh rekeningnya. Aku kasih, silakan, silakan. Enggak, jangan. Nanti kasih lah ya. Aduh. Emang, Nadira, emang harganya berapa? Nadira? 100 ribuan, Ah, 10 ke atas. oh my God. Murah gak sih? 100.000. Reasonable Murah deh banget. kayaknya. Cuman satu, satu, iya sih. Cuman Iya, kalau beli banyak warna tuh kayak, lumayan juga ya. Minta duit ke Abi. Nah, tuh, yang udah punya duit, kayaknya ya. Wih, pinjam 100, pinjam 100. Ya, oh oh, ternyata macam-macam. Ada yang belasan ribu sih. Cuman tergantung kualitas kali ya. Nah, Nadira udah nge-search Shopee dan Tokopedia sepertinya. Kita live sudah mencari apa toko-toko online. Oh, coba benang milk cotton dulu karena murah. Oke. Wow, jadinya minta duit ya. Wow. Oh, yang satu pack 130. Oh, itu satu pack. Oh, begitu. Murah guys, gas. Oke, sepertinya Fieldcraft menjadi klub crochet ya lama-lama. Dari Teens Club ke Club Crochet ini. Ya. Oke, kayaknya segitu dari mimpi kita hari ini nggak apa cukup. Terima kasih Bianca sudah menjadi moderator hari ini. Terima kasih Afrin sudah menjadi narasumber yang sangat menarik. Tadi topiknya membuat kita semua menyadari bahwa kita semua suka mengkrochet ya. Eh, sampai ketemu minggu depan teman-teman. Makasih hari ini. Terima kasih Terima Afrin, kasih. Bianca, Terima dan kasih. teman-teman Kak Terima Kunti, kasih. Cassandra. Terima Terima kasih kasih. Bianca. Terima kasih. Sama-sama Kak Terima kasih Kunti. semua. Terima kasih Dadah. Afrin. See you semua. Sama-sama. Terima kasih Afrin. Bye-bye. See you ya. Baik, Bianca. Iya. Thank you for today. Semua. Thank you Bianca. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Wow, narasumbernya sangat polite. Hati-hati, jangan sampai keselak. Oke, sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Minggu depan kita udah terakhir Bye. sama Bye. Dadah. Oh. Gak bisa kemana? Kemana ini? Wah.